Ya, maka pernah kan mati suri? Saya jawab karena dari pemberian Allah. Pernah. Karena yang mati suri itu lepasnya sifat ma'ani dari diri kita. Kodrat, irodat, ilmu, kayat, sama, basor, kalam itu lepas dari diri kita. Itu mati suri. Artinya apa? Sebelum ditarik oleh apa itu? Kaya motor apa wi? Anu, diparani karo debt collector. Sebelum diparani debt collector, kita store sendiri. Nah, iya kan? Karena sifat itu nama kahanan, nama keadaan. Keadaan lillahi ta'ala. Ana al-haq. Karena di dalam diri saya penuh dengan pemberian oleh Allah 7 sifat ma'ani itu di dalam diri, maka saya meyakini sudah 7 sifat masuk di dalam jasad saya bleng. Tadinya bangkai yang tidak berguna, tidak bisa berdaya apa-apa ini, bisa seperti ini, saya baru bisa meyakini dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul alim. Bukan tiru-tiru, bukan kebiasaan orang diucapkan, yakin karena saya melihat di dalam diri saya itu kodrat dan irodah itu semua adalah tumbuh seperti ini. Berarti kehidupanku ini adalah kuasa ilahi. Kalau kowe mau nonton kekuasaan Gusti Allah, tontonlah aku. Ini kekuasaan ilahi ta'ala. Ya. Terus apakah jenengan pernah mati suri? Ini pertanyaan dari masih pertanyaan dari yang tadi. Ya. Apakah pernah mati suri? Hampir setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriah Gerobokan. Masih bersama Romo Kiai Muhammad Orwarji. Kita akan meneruskan pembahasan. Ini yang keempat dari akunnya Mbak Aja. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ajeng tangklot pandangan mengenai kiamat yang hancurnya seluruh alam semesta dan akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar niku pripun, mohon penjelasannya, dan juga maksud dari nanti di hari akhir atau di padang mahsyar akan ada syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon penjelasannya, matur suwun. Nah, ini juga tentang hari kiamat, itu pun jawabannya belum itu nanti di Miftahul Jannah juga ada tentang kiamat, tapi karena ini pertanyaan ya boleh dicicil. Boleh dicicil, itu malah wong butuh kurangi gawean. Ya boleh. Nah, karena kiamat sendiri kebanyakan orang mengatakan kiamat diartikan hancur. Padahal kiamat sih berdiri dengan sendiri. Yaumil itu artinya kan jegelek. Kok diartikan panah itu gimana? Yaumil itu kan yaumil akhir, ditangekake waktu dino kang akhir. Yaumil. Lah maka tentang masalah kiamat, sebenarnya kiamat itu sejak Nabi Adam itu pun sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Nah, kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat kubro itu kita kembali kepada pandangan makrokosmos, jagat gede ya. Umum, kalayak. Jadi kiamat kubro itu menurut pandangan dalam syariah umumnya jagat gede iki hancure jagat gede. Hancure jagat gede, malah jane kubro. Lah maka di situ pandangan Miftahul Jannah. Kiamat kubro itu hancurnya atau kiamat gede iku mau matine wong lebih dari 2, lebih dari 1, 2 dan 3 sampai 5 itu bareng rusaking jagat. Seperti perang besar, bencana alam,
Zamannya Nabi Lot, buminya diwalik katanya ya. Nggih. Zamannya Nabi Nuh dan sebagainya itu kiamat kubro. Lah kiamat suro itu adalah matine siji-sijine wong. Matine siji-sijine wong ki bakal ngalami mati kabeh. Lah mangka di situ nanti kiamat orang sedunia mati kabeh, semua mati, tapi jangan diartikan bareng-bareng. Mati ini giliran. Mati ini giliran, ngono. Tapi semuanya pasti mati. Semua pasti mati. Nah, semua pasti mati. Nah, tapi tentang jawaban hakikat kiamat kubro itu kadang-kadang sudah dicicil mulai sekarang. Sewaktu kita tidur tidak ngimpi ya, itu sebagian kecil sudah digambar ke kiamat kubro. Tidur tidak ngimpi itu semua sudah hangus. Bumi nggak ada, langit nggak ada, anak istri semua nggak ada, seluruh dunia mangka lebur. Berarti dunia ini adalah ilusi. Yakin dunia ini adalah ilusi, hanya bayang-bayang saja. Walaupun kita kejar, kita megang, tapi ya nggak akan makin selamanya ya. Maka dunia ini sifatnya ilusi saja. Sebenarnya nggak ada, kita mimpi saja. Nah maka kiamat kubro itu tergantung pada jawaban hakikat itu adalah waktu mati permanen itu, yang tidur yang tidak mimpi itu gambaran pandangan di dalam metode janah ya, kecil itu artinya kehancuran dunia seisinya, semua seluruh makhluk termasuk dirinya sendiri apapun nggak ada waktu itu. Itu. Nah, maka yang namanya suro ya ternyata kita sendiri ini masih meleang seperti ini, masih berjaga seperti ini, tapi ada yang tidur. Dia tidur itu bagi pandangan kita tuh suro, kiamat kecil, dia tuh matinya seseorang sendirian. Tapi pandangannya orang lain. Yang pandang orang lain. Lah malah dalam hakikat kiamat kubro itu yang mengalami zaman Kanjeng Nabi Adam, ya Kanjeng Nabi Adam yang mengalami kiamat dekat. Ya Kanjeng Nabi Adam yang dekat. Itu tahun berapa itu? Siapa yang meramal 2000 kiamat itu siapa itu? Siapa? Jala Oren. Nah, dia sendiri kan? Iya kan? Kiamat sudah dekat, kiamatnya dia. Kiamatnya dia sendiri. Pada akhirnya seperti itu. Ngoten lho. Nah, maka terus apakah arti kiamat itu sendiri? Menurut pandangan Miftahul Jannah, karena di situ kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua awak-awak bakal mati. Lah ya. Kalau kita sudah kembali, mula sumaila turja'un, maka kita akan dikembalikan kepada Allah apabila kita sudah sempurna. Apabila kita belum sempurna, nah maka di situ ada kata-kata, kenapa kalian pada kafir kepada Allah Ta'ala, dulunya kamu tiada, sekarang aku hidupkan. Sudah hidup lalu kau matikan, dan mati kau hidupkan kembali. Selagi dia itu belum sempurna, maka sumayumitukum sumayuhikum, selalu hidup mati kembali, dikembalikan. Kalau dia sudah sempurna, sedikit pun sudah nggak ada, kita mati, nggak ada ilusi yang kita bawa, hanya Allah pandangannya, itu baru innalillahi summa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Tapi sedikit pun kalau dia tuh masih bawa ilusi, akan terlempar di dunia yang penuh ilusi lagi. Ini tulis yang diberikan oleh Allah di surat Yasin. Di surat Yasin bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyi mauta wa natubu qadama sampai Imam Mubin. Allah menghidupkan orang yang mati. Allah mencatat segala sesuatu bekas-bekas yang telah dilakukan. Allah mengumpulkan segala sesuatu bekas-bekas yang telah ditinggalkan. Dikumpulkan jadi satu, jadi buku induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nanti apabila dia terlempar di dunia yang penuh ilusi lagi ini, akan menemukan amal perbuatannya yang telah ditinggal. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, satu keburukan dibalas 1 keburukan. Perubahan itu tadi. Nah maka dalam pandangan Miftahul Jannah, kiamat Yamu binafsi berdiri dengan sendiri,
maka kiamat itu kelahiran seorang jabang bayi. Dalam pandangan buku Miftahul Jannah, karena dia dibangkitkan dari Roro Maksar itu, dibangkitkan jadi bayi lagi, artinya dia dibangkitkan, dia menemukan jasad-jasad baru. Nah, Roro Maksar sendiri itu alam penantian, Mbak. Nah, Roro Maksar bukan itu sesuatu Roro penantian, enggak. Roro Maksar itu dalam arti tempat dia ber-PP, berjemur waktu dalam kehidupan bungah maupun susah. Seperti kayak kita haji di Arafah, itu gambar Roro Maksar. Jadi di situ di mana lupa dan ingat, kafir dan mukmin, di situ perbatasan antara pandangan, itulah Roro Maksar. Terus di situ akan ada syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun, Mbak. Nah, tentang syafaat itu, kita itu mengikuti perintahnya atau tidak, melakukan ilmunya, perintahnya atau tidak. Kalau ibau Rasul kita niru-niru Kanjeng Nabi dengan benar, dengan didasari ayakunallahu wa rasuluhu wa kabaila siwauma, orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, miskin ya diterima dengan ikhlas ya. Ya, segala terima ikhlas, segala sesuatu dari anjuran, dari apa saja kita merasa menghabah, menaruh rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita bersiap untuk memegang kakinya. Ibau Rasul ikut mengikuti kan dengan keyakinan yang tinggi, didasari dengan cinta, maka syafaat itu akan mengalir. Yang namanya syafaat itu apa? Syafaat itu tambalan. Kita punya kain atau sarung, nah, itu ada bolongan atau bedak, itu ditambal, itu namanya syafaat. Tapi sarungnya nggak punya, yang ditambal opong. Kita di Rasul gak tahu ngikuti, udah pernah ibau Rasul. Gak pernah ibau Rasul, gak tahu melakukan apa ya, ibaratnya. Lah saiki kita punya sarung tapi bolong-bolong, karena ibadah kita makhluk lumrah, yang lemah seperti saya ini, kadang-kadang yo rutin, kadang-kadang yo blong, kadang-kadang ya namanya. Nah, yang bolong-bolong ini ditambah dengan syafaat Rasul, itu syafaat. Kalau sarungnya nggak punya, yang ditambal opong. Kadang-kadang kalau ibau Rasul ki nguranu, Mbah, dipilih sing kira-kira penak kan gua awake ngoten, sing menguntungkan dia. Ya, menguntungkan dia. Seperti itu juga tentang mengatakan saya yakin bahkan Allah itu adil. Adil itu kalau menguntungkan dia. Contohnya napa niku, Mbah? Contohnya ya saiki saya pernah niru-niru Kanjeng Nabi ya. Saya pernah niru Kanjeng Nabi di Gua Hira yang namanya Kolwat. Yo niru itu kan yo enggak sama ya niru-niru kok. Lah sendang itu kono, mbiyen ki sendang itu anggap keramat ngono lho. Yo nggih. Lah keramate apa? Ku gaweane wali ngono mbiyen bagi saya itu. Nyatane banyune apik aku. Wong sing ngerti ngono ora olah lagi. Lah saya bertapa di situ. Bertapa itu dalam arti nak topo kan uzlah. Itu sekedar belajar kolwat, ingin menyisihkan diri, mencari tempat yang sunyi supaya kita bisa dikir seperti Kanjeng Nabi lah ya. Kita menjauh dari kerumunan orang banyak. Nah, di situ saya tidur bantalan watu. Nah, di situ ada pohon ringin. Tahu nggak pohon ringin? Ada pohon ringin besar. Nah, terus sebelah sana itu ada wit pohon apa itu namanya labu. Nah, pohon ringin itu besar, tapi buahnya kan kecil-kecil itu buahnya. Wah, itu yang namanya labu itu bawa dirinya sendiri nggak kuat loh, merambat weteringin, tapi buahnya kok besar loh. Nah, saya sampai berkata sambil bertapa katanya ya, melihat pohon labu atau beliku itu, wah Tuhan tidak adil ya. Wet pohon ringin segini besarnya, tapi kenapa buahnya kecil? Tapi itu labu. Dia nggak mau beban dirinya sendiri, nggak mampu merambat, dia kuat loh merambat, tapi buahnya kok besar yo. Wah Tuhan tidak adil. Tahu-tahu ada burung jalan mungkin, atau itu mau makan buah
ringin itu jatuh ya. Nah, pas itu saya melek seperti ini, kejatuhan mata saya itu, kejatuhan tuh buah ringin itu. Iya. Waduh. Ya Allah, Tuhan adil baru Tuhan adil. Lah, kenapa? Seandainya ini buah ringin itu labu itu mata saya mesti hancur itu. Iya. Iya kan? Iya. Itu loh sebuah orang mengatakan adil kepada Allah kadang-kadang selagi menguntungkan dia. Iya. Iki mah buah ringin gimana gedene salabu mataku yo picek iki mah yang ngono. Sak sirai-sirai pecah Kabeh. Wah, Tuhan adil. Itu loh kadang-kadang orang mengatakan adil itu kadang-kadang kan menurut menguntungkan diri sendiri. Ketika menguntungkan dikatakan adil. Nak merugikan Allah ndak adil. Ndak adil katanya. Dipek menangi dewi. Lah ngono kuwi. Nggih. Terus selanjutnya yang kelima ini dari akun Noris Sophia 3313. Wah, bahasane gaul. Sorry, Mbah. Mati suri apakah pernah? Niku pertanyaan. Berarti apakah sampean sudah pernah mati suri? Gitu loh. Terus, apakah Mbah mampu melihat jasad Mbah sendiri? Hati-hati, salah bicara. Buka Al-Quran, roh dan dunia Allah ciptakan satu kali. Apakah Mbah sudah menemukan atau ketemu sejatining diri? Ibarat casing, apakah udah ketemu isinya? Itu pertanyaannya, Mbah. Monggo, Mbah. Ya. Untuk niki, untuk riskan. Ya. Kalau saya bicara itu karena dia tanya. Ya. Kanjeng Nabi sendiri selalu menunjukkan sifat basariyae, bukan menunjukkan sifat basoriyae. Ya. Kalau perkata dian man aropa nafsu pakatoropa robah, ya memang kalau kita seperti itu, ya maka ya saya katakan kalau saya bicara yang ku sampaikan itu mungkin saja ya sudah. Saya sudah kenal, sangat kenal dengan diri saya. Ya, saya sangat kenal. Setiap hari saya berjumpa dengan diri saya. Ya, sangat malu sebenarnya. Ternyata begitu saya pandang di situ, man aroba nafsu bakat oroba, barang siapa kenal dirinya ini sama juga kenal dengan Tuhannya. Diri saya ternyata hanya bangke, hanya mayit. Simak sifat ke-20 yang bagian pertama, sifat nafsiyah. Iya kan? Iya. Sifat nafsiyah. Jadi saya begitu mengenal diri saya sendiri, saya malu. Begitu gagah, sangat ngakoni semua kebisaannya, kebenarannya, saya sangat hebat. Ternyata saya sangat malu. Ternyata ujungnya saya ini hanya bangkai batang saja yang nggak ada artinya. Maka kalian kalau sudah tahu diri sendiri, kenal jati dirinya sendiri, akan malu loh. Sebenarnya kan di dalam surat Al-Mu'minun ya. Jadi dikatakan walakot kolaknan insana min sulalatin mintin dan sebagainya. Kujadikan manusia dari saripati bumi. Lalu kuciptakan jadi setetes air mani. Lalu kuciptakan jadi segumpal darah. Lalu kuciptakan jadi segumpal daging. Lalu kuciptakan jadi tulang belulang dibungkus dengan daging. Lalu kuciptakan dari makhluk lain. Jadi kita lahir seorang jabang bayi itu makhluk lain. Kuwi apa wedhus, apa wong, anak raja, apa anak kiai, apa anak kabeh jabang bayi. Wajahnya yo enggak jelas si lanang apa wedok. Bapake sing ngukir jiwaragane mbuke kuwi lho. Nak urung nyandak tondo-tondone intil-intil apa orang niki ya ora ngerti wi wajah lanang apa wajah
wedok, itu seorang jabang bayi saja. Ternyata setiap hari saya memandang diri saya sangat malu. Ternyata saya hanya bangke yang busuk, nggak bisa apa-apa. Karena atas kuasa ilahi ta'ala, di situ melangkah ke sifat bagian yang ketiga, sifat ma'ani. Iya kan? Iya. Wujudnya kodrat, irodat, ilmu, kayat, sama, basor, kalam. Kodrat dimasukkan pada jasad saya, bleng. Jadi kodiron. Yang kuasa saya. Karena saya bisa seperti ini atas kodrat ilahi ta'ala yang diberikan kepada saya. Ini kan, ini bangkai saja kan? Yeah. Bangsa kimia. Ditumpu berapa ribu triliun kimia menjadi wujud saya ini. Nanti akan hancur, akan punah kembali kepada yang tiada lagi. Erodah, Tuhan itu maha rencana, karena itu sifat maha rencana, yang punya rencana itu maha. Karena itu erodah, kehendak dan rencana. Rencana ilahi ta'ala atas perencanaan diberikan pada saya, bleng. Jadi muridan, saya bisa merencanakan sesuatu. Bisa merencanakan sesuatu. Ini adalah pemberian Sang Maha. Sama, Allah tuh maha melihat. Memberi penglihatannya kepada saya, bleng masuk di dalam jasadnya sifat nafsiyah ini. Jadi samian, saya bisa melihat. Ya kan? Basar, Allah ki maha melihat, memberikan penglihatannya kepada saya, masuk bleng jadi basiron, yang melihat saya. Kalam, Allah tuh maha bicara. Nah, dia memberikan bicaranya kepada saya, kalamnya seperti saya, bleng, saya bisa ngecepres seperti ini. Itu atas lillahi ta'ala. Nah, di sini 7 sifat ma'ani memasuki di sifat batang bangkai mayat ini seperti ini. Saya sangat kenal pada diri saya sendiri. Ternyata saya hanya bangkai mayit yang bisa berjalan. Percaya nggak kalau saya ini mayit? Saya ini barang daden-daden. Ojo melek dihormati wong, ojo melek diwedeni wong. Wong urung dadi mayit wis, urung mayit sing kita ketinggalan roh kok wis dadi eden-eden, dadi weden, dadi sender bolong. Iya kan? Iya. Lah mangka saya sangat selalu kenal pada diri saya setiap detik, setiap hari, tapi sangat malu saya. Iya kan? Iya. Koyo kepinter dewi, kok hebat dewi, ternyata itu semua barang pinjaman saja. Nah, kita kembali kepada sifat Allah. Kalau kita menyampaikan, saya sudah tahu Allah, saya kafir. Kafirnya apa? Kalau saya tidak menunjukkan pada kamu, irungnya kau salah ya apa? Tidak bisa membuktikan. Nggak bisa membuktikan. Munafik kan? Sekarang yang bagus, kita masih ngaji sifat saja. Saya kenal Allah. Sifatnya, ya kan? Sifatnya, karena sifat itu nama kahanan, nama keadaan, keadaan lillahi ta'ala, anak al-haq. Karena di dalam diri saya penuh dengan pemberian oleh Allah 7 sifat ma'ani itu di dalam diri, maka saya meyakini sudah 7 sifat masuk di dalam jasad saya, bleng. Tadinya bangkai yang tidak berguna, tidak bisa berdaya apa-apa ini, seperti bisa seperti ini, saya baru bisa meyakini dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul alim. Bukan tiru-tiru, bukan kebiasaan orang diucapkan, yakin karena saya melihat di dalam diri saya itu kodrat dan irodah itu semua adalah tumbuh seperti ini. Berarti kehidupanku ini adalah kuasa ilahi. Kalau kowe mau nonton kekuasaan Gusti Allah, tontonlah aku. Ini kekuasaan ilahi ta'ala. Ya. Jadi kalau kita meyakini kodrat irodatnya, nah maka kodrat yang namanya sifat ini seperti orang-orang ahli naturalisme, mengadu-adu ilmu tumbuh, ngeduopod dan sebagainya itu darat. Maka yang namanya sifat itu namanya kahanan. Yang punya siapa raya. Kodrat itu kan sifat kuasa. Yang punya kuasa siapa? Ya yang maha kuasa. Terus
apakah jenengan pernah mati suri? Nah, ini pertanyaan dari masih pertanyaan dari yang tadi. Ya. Apakah pernah mati suri? Hampir setiap malam. Karena dalam pandangan Miftahul Jannah, tidur yang tidak bermimpi itu adalah mati suri. Mati sir. Ternyata semua panca indera tidak mampu. Semua piranti kita, ya, perasaan, panca indera kita, panca karma kita tidak mampu meraba. Yang bisa meraba hanya astengdriya, yaitu rosokan halus. Coba tidur itu sebenarnya kroso. Neng mau bicara kan nggak bisa. Yeah. Mati suri itu mati sir. Rahasia ilahi ta'ala. Itu tak jawab dengan gampang saja. Tidur itu juga mati suri. Tidur tanpa mimpi. Tidur tanpa mimpi. Tapi tentang kita bertafakur, meditasi, semedi, itu juga sering loh. Seringnya apa? Kadang-kadang dimulai waktu maghrib, tahu-tahu subuh. Itu kan ternyata dalam duduknya tidak geser dari tempat. Ya kita pernah toh ya, waktu belajar toh ya, pernah waktu belajar ada yang tidak bangkit waktu kancane rampung, urung rampung dewi, ternyata yura ambruk, yura ngiler, yura opo, teman-teman tuh ya nak latihan kayak itu mati suri lah. Maka jawaban ini pernah kan mati suri, mati sir. Setiap malam saya juga mati sir karena tidur yang tidak mimpi. Karena orang kebanyakan mimpi itu adalah cinta dan benci kepada dunia. Pembenci yang memuncak jadi masuk di wilayah mimpi, cinta yang memuncak masuk di dalam mimpi. Kalau benar-benar kita tuh yang dipandang setiap dia terindah tiada lain adalah zaman azali, mungkin saja dengan la ilaha dan illallah yang benar-benar untuk itikaf maupun tafakur kan benar, nggak akan mimpi. Karena mimpi itu mengilusikan dunia. Ya, maka di sini pernah kan mati suri? Saya jawab karena dari pemberian Allah pernah. Karena yang mati suri itu lepasnya sifat ma'ani dari diri kita. Kodrat irodat ilmu kayat sama basor kalam itu lepas dari diri kita. Itu mati suri. Artinya apa? Sebelum ditarik oleh apa itu? Kaya motor apa wi? Gone dealer wi apa wi? Anu diparani karo debt collector. Sebelum diparani debt collector, kita store sendiri. Nah, iya kan? Saya setor sendiri. Nah, seperti itulah. Terus ini ada apa kata-kata Allah menciptakan roh dan dunia Allah ciptakan satu kali. Kelihatannya ada hubungannya kali reinkarnasi yang kemarin kita bahas, Mbak. Jadi dia bertanya sampai mungkin dalam tanda kutip ya, hati-hati salah bicara. Buka Al-Quran, roh dan dunia Allah ciptakan satu kali. Betul. Nah itu penjelasannya lebih detail. Saya sudah katakan orang yang sedang dibangkitkan kembali, direinkarnasikan, dewa diciptakan dari sarimen. Itu hanya satu kali. Jasadnya lebur, hilang. Apabila dilahirkan lagi jadi saridin, itu satu kali saridin saja. Nanti juga jadi manem, jadi painem, itu juga satu kali. Kalau diciptakan dua kali, sukron mati, lahir sukron lagi, dunia geger. Oh iya. Baik, penjelasannya di situ ya, Mbak. Di situ. Hanya satu kali ciptaan. Karena memori sudah hancur, maka dia tidak ingat. Apabila kita berzikir sampai nurun basir, maka bisa melihat sebenarnya siapa bapakku yang pertama, kedua, ketiga, kita akan tahu. Sampai makom nurun basir. Sampai makom nurun basir. Itu kalau kita sampaikan seperti itu, ya mungkin saja orang Kanjeng Nabi saja Isra Mi'raj di debat orang kok. Jangankan itu sokabat saja debat. Sokabat saja debat, sokabat banyak yang kafir loh. Banyak yang murtad. Yang murtad karena apa? Dia tidak mampu membahas tentang itu. Ya Rasul, ya Muhammad, angkat kakimu yang kanan, diangkat.
Sekarang yang kiri angkat. Kalau saya angkat saya jatuh. Bagaimana saya percaya Muhammad kamu sampai ke langit sampai ke langit 7 sedangkan angkat kakimu jatuh. Itulah orang-orang yang munafik. Ya itu loh. Loh banyak. Sudah sejak zaman Kanjeng Nabi. Tidak percaya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6, Mbah. Ini dari akun DYGVV HHPC. Iya, moco ini. Izin bertanya Romo. Saya tafakur ba'da sholat. Terus muncul cahaya kuning mak biar 2 kali. Saya langsung kaget, takut. Saya ngucap astagfirullahaladzim. Habis itu melek metu koh kamar. Lah jare Pak kuwi apik kudu sing sabar utawa konoah. Konaah. Pak pesen aja cerita wong-wong hukume dosa. Niku napa nggih Pak Dinur? Iki Pak Dinur. Monggo, Mbak. Oh nggih, niki Pak Dinur jawab. Lah, kan Pak Dine to ya. Jadi di dalam kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kau sembah illallah kejaba Gusti Allah. Illallah belajar kita itu sebenarnya dengan pelajaran satra itu ingin melepaskan segala sesuatu ya. Jadi ingin memandang zaman azali. Oh, mandang Gusti Allah kok nak keduren kemauan anu to ya. Duren. Jadi ingin memandang zaman azali. Zaman azali iki kapan? Awete reneng awale. Akhirnya tanpa pungkasan. Jadi kita belajar mandang zaman-zaman azali itu semua sebenarnya kita belajar untuk membuang segala sesuatu. Oh, ini kita dalam berjalan itu ada gambar-gambar itu sebenarnya semua itu hanya dari benturan, dari benturan nafsu-nafsu kita kepada nafsu yang lain, misalnya dari nafsu syaitonnya, terus nanti benturan dengan nafsu keilahian dan sebagainya itu tadi. Nah, maka dari itu yang namanya cahaya itu terjadi dari 2 sisi yang berbenturan. Picikan, nanti ada percikan itu jadi yang namanya cahaya, tapi itu bukan nur. Nah, maka semua itu kalau dalam pandangan Miftahul Jannah ojo pen, ojo dahwen senajanto batin pisan. Jadi kadang-kadang cerita dongeng, sedangkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sempat berzikir, bertafakur, dia berjumpa dengan iblis yang mengaku Allah. Waktu dalam dongengnya menakibnya ya. Jailani, Abdul Qadir Jailani, sekarang kamu sudah berjumpa dengan saya. Maka dulu belum berjumpa dengan saya, sekarang berjumpa dengan saya. Saya ini adalah Allahmu, saya adalah Tuhanmu. Kamu sudah kenal saya, Abdul Qadir Jailani. Maka sudah kenal saya, sesuatu tadi yang sudah aku karamkan, sekarang aku kalalkan. Tapi Abdul Qadir dengan cancutnya, dengan menyaut setan, iblis. Allah tuh ngendiko gak wala-wali. Tuhan itu kalau bicara hanya sekali. Nah, itu karom-karom, itu makro-makro. Kalau seperti itu kamu bukan Tuhan, tapi kamu adalah iblis. Akhirnya ada api, seperti kebakar, baunya seperti tulang dan kulit yang terbakar. Ternyata itu adalah iblis yang bodoh mengaku nama Allah. Itu seperti itu. Dan maka selayaknya yaitu sudah bagus karena itu ya daripada enggak. Tapi sebenarnya itu semua itu ya masih bukan dudu. Kalau Raden Werkudara no, kulo Bratasena jeneng kita. Jeneng kita wis ngruwat marang ulun, mangga Bratasena, ini aku beri sebuah senjata. Dulu ini miliknya Rama Bargawa.
Karena kamu yang sifatnya menyamai dengan Rama Bhargawa, maka senjata ini yang bawa yang kuat hanya kamu. Ini nanti untuk perang Bharatayuddha maka kamu bisa unggul. Bratasena nggak mau. Wah, dudu iki sing tak karepake, bukan ini yang kumaksud, yang kuinginkan. Oh, iya kul Bratasena, senajan iki ra mbok inginken iki jatahmu. Iki jatahmu. Walaupun bukan ini yang kamu inginkan, ini jatah. Tidak boleh ditolak. Maka kita sebaiknya ya menuju kepada Allah saja. Karena apa? Kalau surga dan neraka itu jatah, tidak bisa kutolak. Kalau dia mencari Allah, ketemu Allah, monggo surga, maka akan kita terima. Kalau kita mengejar surga, maka gak akan mendapatkan Allah. Maka kita belajar ojo pen, ojo dewet. Jangan dihapaikan semua itu adalah getaran-getaran nafsu yang takut mati dan punya keinginan jadi seksi, jadi sekti, jadi apa itu kan? Jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Oke. Jadi ini lanjut ke nomor 7, Mbah. Ya, itu tadi belum. Ya, sediakan di dalam Torekoh Qadiriyah Naksabandi itu adalah Latifatul Kolbu, lembutke ati ini dilembutkan, jangan sampai ada makhluk-makhluk yang masuk. Latifatul nafsi, lembutkan nafsunya. Kan nafsu dilembutkan, jangan sampai kemasukan perkara dunia bentuk apapun. Terus latifatul alfa, melembutkan kekosongan. Sudah kosong kita lembutkan supaya jadi kosong yang sebenarnya maha kosong. Maha kosong itu. Maka semua itu di dalam ajaran latifah. Itu entah itu mati suri, entah mati. Kalau kita betul dalam zikir itu latifatul nafsi, bisa masuk wilayah, dia tenggelam, kehilangan segala-galanya, sifat tenggelam pada zatnya, di situ apakah bukan itu mati suri? Ya kan? Ya. Kita zikir latifatul alfa, masuki di wilayah kekosongan, zikir saking bisa lap. Tahu-tahu subuh, nah, itu misalnya ya. Nah, itu kan juga mati suri toh yo. Nah, maka tentang zikir-zikir itu sebenarnya untuk membersihkan hawa ini dari nafsu kita. Hawa dari nafsu itu bangsa jasad, ingin membersihkan jasad dari hawa setan itu. Nah, maka kadang-kadang zikir kalau kita tenggelam dalam zikirnya masuk di kepanakan Allah, masuk di gelombang-gelombang alfa keafaan Allah, kekosongannya oleh Gusti Allah, maka di situ yang namakan mati suri. Ya. Intinya ngincipi mati ini lor. Ngono. Incip. Gitu saja kok repot ya. Nggih. Sakit lanjut nih, Mbah. Pertanyaan nih, Mbah. Ya. Pertanyaan yang ketujuh nih, yang terakhir. Kenapa yo, Mbah, dalam keadaan tafakur kok angelmen dalam istilah manuk metu saka kurungan, tapi nek dalam turu kok malah iso metu, tapi mbuh iku tenan utawa ora aku gak arti. Kepiye yo disoh metu dalam keadaan bersila, carane pripun? Dalam istilah manuk dalam sangkar isoh terbang bebas manut karo sing maha kuwasa. Arep mlaku nang ndiae alam-alame, jarine sampeyan diumpama prau ana ning tengah laut bakalan minggir utawa balik ning pinggir, dadi rasah wedi nek ora balik. Niku penjelasannya pripun? Nah, iya. Sudah saya sampaikan. Bahkan cara kita melakukan tentang torekoh, mendalami tentang torekoh itu ada 4 unsur yang wajib kita lakukan. Satu, dengan daiman, jadi kita mendaimkan sesuatu, melanggengkan sesuatu, mengistiqomahkan sesuatu. Ya, benar-benar yang istiqomah. Dalam arti apa? Kita murokobah, belajar berinti-intian yang kuat.
belajar berintisan yang kuat dengan dia, dengan Gusti Allah. Jadi kita belajar yang namanya mengistiqomahkan, supaya aku bisa mengistiqomahkan tentang zikir iki mau, apa maghrib teko ngisa, jam 12 bengi, apa subuh. Kalau itu sudah mampu, disambung lagi dengan mujahadatun nafsi. Tadi kemarin sudah saya sampaikan. Jadi mujahadatun nafsi belajar kita berlawanan dengan getaran nafsu kita. Dalam arti kita belajar membuang kekarman, kelangenan, dan kesenangan. Karena kekarman, kelangenan, dan kesenangan itu juga pakan umpan nafsu kita sendiri. Kita belajar bilolimi nafsi, ngingkari getaran-getaran pengajai hawa nafsu. Kok kuwi wis iso mapan, nanti diunggahke lagi. Kolwat kaya Kanjeng Nabi, belajar meninggalkan kerumunan masyarakat, ya. Kerumunan masyarakat, kita bernepi di mana kita akan berkolwat di gua maupun di mana, meninggalkan masyarakat. Kita mempariwisatakan rasa, membelenggu nafsu kita. Dilakukan porung, wong mie ayam sepiring wajah ora trimo kok kepengin jam dadi. Ya dibayar kenceng dong, ra yo ngono. Antrian dita apa? Antrian dindeh wong nesu. Wong antri dindeh wong muring-muring kok. Ngono lho. Saya ngono kuwi. Kalau ini kalau Kanjeng Nabi. Lah kalau sudah itu nanti kalau sudah mampu tingkatkan lagi yang namanya uslah, penyiksaan diri. Karena apa? Yang sudah ditutup aleng-aleng arca ini, tubuh ini. Belajar disiksa, sing pengen turu tinggal turu. Ya, sing pengen mangan aja dinge mangan. Bebasan bojo ayu aja jak turu. Rezeki cilik aja ditampik. Belajar qanaah, menerima yang datang biar datang, yang terjadi biar terjadi. Yang lalu biar lalu, yang lampau biar lampau. Jangan ditolak, jangan diminta. Semua persilahkan pada lillahi ta'ala. Saiki wong ngombe kurang seger ya sih ditambahi anu udah kayak tendang dadi ya. Melayu teng welan blek degan ngono. Ya, itu dengan cara kolwatlah kalau ingin cepat. Kalau apabila perlu ya dibayar kenceng, cash. Diborong. Belajar yang gunung-gunung. Belajar ngono kuwi penyiksaan diri yang kuat. Oke. Dari 7 pertanyaan sudah terjawab semua. Jadi nanti akan ada kelanjutan dari session ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.